Hai guys, kali ini aku bakal cerita bagaimana aku bisa tinggal di Jerman. Kalian pada nanya kan, soalnya udah pada nanya bagaimana sih aku bisa tinggal di Jerman. Ya udah aku bakal cerita, tapi seperti biasanya jangan lupa ya di komen, di like, di subscribe, di share di sosial media kalian. Ya, aku bakal cerita itu waktu awal tahun 2010 aku kenalan sama bule dari Jerman lewat Facebook. Ya akhirnya kita minta nomor, terus kita chatting lewat Yahoo Messenger waktu itu tahun 2010. Ya udah kita chattingan berapa bulan, terus dia mengatakan kalau dia itu suka sama aku, cinta sama aku. What? I mean like, mana mungkin kan lewat chattingan gitu, aku nggak percaya gitu aja dong. Nah, ya mungkin dia bilang dia cinta sama aku, suka sama aku. Ya terus akhirnya aku bilang, nanya sama dia, kalau dia memang benar cinta sama aku, dia bisa, kamu mau nggak datang pas ulang tahun aku. Dan you can guess ya, dia datang pas ulang tahun aku. Dia datang ke Indonesia jauh-jauh dari Jerman, ke Indonesia hanya untuk mau ketemu sama aku dan pas ulang tahun aku. Ya, dia datang itu tanggal kalau nggak salah ya 18, tanggal 18 bulan 8 tahun 2010. Dan ulang tahun aku itu tanggal 20 bulan 8 2010. Ya, aku maksudnya gimana ya, merasa sangat sangat bahagia banget karena belum ada satu orang pun yang ngelakuin apa yang aku suruh gitu, dan dia salah satunya orang yang satu-satunya orang bu salah satunya orang yang ngelakuin begitu. Ya, akhirnya kita liburan bareng ke Jakarta bareng, terus ngabisin waktu bareng dia selama sebulan gitu, dan akhirnya eh, wak- pada waktunya dia mau balik ke Jerman, dia nanya sama aku kalau aku mau married sama dia atau tidak. What? I mean like, aku baru kenal dia sama sebulan, nggak mungkin dong aku bilang mau married sama dia. Dan aku waktu itu juga masih muda kan, nggak mungkin aku mau bilang yes. Dan I said to him, kita baru kenalan, aku harus mesti kenal kamu lebih 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 dalam kan. Aku juga masih muda, aku belum siap untuk nikah sama kamu. Dan dia bilang juga ya nggak apa-apa sih, dia maksudnya ya dia maksudnya mengerti, oke. Dan akhirnya kita pacaran selama 3 tahun. Dia sering bolak-balik ke Indonesia gitu, dan setelah tiga tahun dia akhirnya nanya lagi ke aku kalau aku mau married sama dia, dan bilang kalau kamu memang nggak mau, aku bakal cari cowok lain untuk tinggal bareng sama dia. Oh no. Dan aku juga berpikir, oke, udah 3 tahun kita berkenalan, mungkin kalau aku tidak bilang iya, mungkin aku tidak ada kesempatan untuk bisa tinggal di Jerman seperti sekarang. Dan aku akhirnya bilang yes ke dia. Ya udah, setelah itu aku ngurus semuanya, sekolah bahasa Jerman di sekolah khusus bahasa Jerman di Jakarta, dan ngurus visa dan seterusnya gitu ya. Aku waktu ngurus visanya dulu itu aku pakai agent, jadi biar lebih gampang gitu ya. Ya, dan akhirnya aku dapat visa aku. Nah, waktu aku dapat visa, aku maksudnya bahagia banget. Finally aku bisa pergi ke Jerman. Ya, aku waktu datang ke Jerman itu tanggal 3 bulan 12 tahun 2010. Aku itu baru nyampe ke Jerman langsung ke Hamburg. Dari Indonesia waktu itu masih 28 grad gitu, 29 grad. Terus waktu nyampe ke Jerman itu waktu suhunya minus minus 4 atau -5, itu dingin banget sama aku, karena juga dapat shock, apa sih ya, cuaca gitu. Ya udah, terus akhirnya aku juga ngurus surat-surat untuk nikah, dan aku nikah waktu tanggal bagus banget. Dan itu aku juga pingin, aku mau nikah pas tanggal yang cantik. Tanggalnya itu 11/12 tahun 2013. Akhirnya hubungan aku ini berjalan sampai 6 tahun. Dan akhirnya waktu ya, hubungan kita itu udah 6 tahun nikah gitu. Tapi waktu tahun 2017 kita memutuskan untuk cerai karena kita udah nggak sependapat. Tapi kita baru cerai tahun 2019 karena proses untuk cerai di Jerman itu sangat lama, sangat ambil banyak waktu. Ya, makanya waktu itu tahun 2017 aku memutuskan untuk main film porno.
karena aku udah misalnya karena aku udah pengen cerai, jadi ya it's okay, aku mau syuting film porno. Dan akhirnya mantan laki aku ketemu videonya, ada orang Indonesia, dia kenal orang Indonesia ngasih tahu ke laki aku kalau aku itu syuting film porno, dan akhirnya kita berantem besar banget. Ya, aku maksudnya paham maksud dia, mungkin paham banget maksudnya perasaan dia bagaimana, ya namanya dia adalah, aku adalah lakinya dia gitu kan. Ya udah, terus kita berantem besar, dan akhirnya dia pergi ke salah satu instansi, ya pokoknya kita manggilnya Ausländer Behörde, aku nggak tahu di bahasa Indonesianya apa gitu ya. Dia bilang kalau kita tuh tidak bareng lagi, aku udah tinggal tempat lain gitu. Dan mungkin karena sakit hati makanya dia bilang seperti itu. Ya udah, dan akhirnya aku dapat masalah gara-gara laki aku pergi ke Ausländer Behörde, dan visa aku diblok. My God. Ya, aku diblok. Jadi waktu aku mau memperpanjang visa aku, waktu aku mau ke Ausländer Behörde, mereka bilang kalau visa aku itu udah nggak maksudnya udah, apa sih bahasa Indonesianya, udah nggak aktif lagi ya. Ya, dan aku dapat masalah terus ya, dan mereka bilang aku harus punya lawyer, dan aku sewa lawyer dan bla bla. Dan lawyer aku ngurus semuanya, apapun caranya agar aku bisa tinggal di Jerman. Dan akhirnya waktu tahun 2019 bulan 11 aku dapat surat dari pemerintah di Jerman gini kalau aku mesti pulang ke Indonesia. Oh my God. Waktu itu aku dapat email dari lawyer aku. Waktu itu aku maksudnya lagi kerja, lagi break. Waktu aku baca email itu, aku shock banget, dan aku nangis sedih gitu. Dan aku nggak bisa kerja dong, maksudnya nggak bisa konsentrasi buat kerjaan gitu. Dan aku bilang sama bos aku dapat surat dari email. God. Ya. Aku dapat email kalau aku mesti balik ke Indonesia, hampir deportasi. Terus aku nelpon lawyer aku, bagaimana ini, jangan khawatir, kita bisa ajukan lagi. Gitu. Akhirnya lawyer aku ngajukin lagi kalau aku udah lama tinggal di Jerman, udah ngurus, maksudnya udah sekolah bahasa Jerman, semuanya di Jerman, udah kerja di sini, jadi mereka nggak ada alasan untuk deportasi aku untuk balik ke Indonesia. Aku nggak, maksudnya bukannya nggak mau balik ke Indonesia, tapi hidup aku lebih bagus di sini, maksudnya udah lebih enak gitu daripada Indonesia. Ya pokoknya waktu itu sedih banget. Ya, dan sampai sekarang aku itu masih belum dapat visa, makanya aku belum bisa balik ke Indonesia. Moga-mogahan masalahku bisa cepat selesai dan aku bisa balik ke Indonesia, karena aku kangen banget sama Indonesia. Makanya orang pada nanya kenapa aku nggak balik ke Indonesia. Aku kangen banget. Ya udah ya guys. Sampai di sini aja, kalian udah tahu ceritanya. Awal mulanya aku bisa tinggal di sini, cerai, dan aku juga hampir dideportasi. Ya pokoknya sampai sini dulu video kali ini. Please jangan lupa aku seperti biasa di like, di komen, di share ya. Pokoknya stay tune. Aku bakal cerita lagi semuanya. Kalian bisa nanya apa aja tentang diri aku bakal cerita di video selanjutnya. Thank you guys. Salam.